dia tidak datang, dia tidak perintahkan jaksa. Sampaikan saja, tidak perlulah kemudian gengsi. Ini kan equality before law. Ini pengacaranya tak kayak ngerti, tak kasih tahu nih pengacaranya nih, pengacaranya Sugi. Kalian itu orang-orang intelek, gara-gara kumpul sama Bambang Tri sama Sugi semakin kesini bukan semakin intelek tapi semakin goblok. Presidennya pembohong, pejabatnya pembohong, menterinya pembohong, polisinya pembohong, Komnas HAM-nya pembohong. Ya, semua pembohong. Dua orang ini memang terkenal tidak berguna. Hanya bikin semak dan suka menyerang pemerintah seenak jidat. Syukurin aja deh, mereka berdua gol. Siapa yang berani mubahalah sama saya? Saya tidak menodai agama. Tolong dipahami ini ruang sidang bukan untuk ruang bersumpah ya. Lah saya Pak Hakim, saya udah 3 bulan di penjara Pak Hakim, mengenes sengsara Pak Hakim. Yang model-model gembel-gembel politik, barisan-barisan sakit hati itu memang harus ditangkap. Nggak usah dikasih ruang ya, terlalu lama. Resiko ya, dicatat omongan jenengan ya, resiko ya. Oke, Allah yang tahu nanti. Tolong dipahami. Waspada ya Allah. Laknat siapapun ya Allah ya. Yang nantang saya ya Allah. Laknat siapapun saja ya Allah. Tolong ini sidang, saya peringatkan. Nah, iya kan, jelaskan bahwa Sugi Nur ini di dalam persidangan telah menurunkan derajat sumpah mubahalah. Ia menganggap sumpah mubahalah itu dengan logika berpikirnya bahwa sumpah mubahalah itu sama saja dengan sumpah. Jadi Pak Jaksa, Pak Aprianto, kalau sampean bisa membuktikan mendatangkan ijazah aslinya, versi benarnya, 7 hari 7 malam sampai minta maaf di media dan tak cium kakinya sampean. Akhirnya mereka kelompok-kelompok barisan sakit hati ini bergerombol melakukan aksi-aksi, memprovokasi masyarakat, memframing seolah-olah tentang ijazah palsu Jokowi ini betul. Bohongnya di mana? Begini, karena tidak mampu mendatangkan bukti. Di mana? Izin di mana? Di buku. Bagaimana keputusan hakim? Belum ada. Musuh negara adalah mereka-mereka itu. Musuh negara ideologi itu adalah mereka-mereka itu yang mengkikis ideologi kita. Sikat, cari kesalahannya, tangkap, jebloskan, selesai. Apa susahnya menghadirkan ijazah asli Anda ke persidangan supaya kami tidak tersiksa? Walah topa Pak sampean iki menyusahkan diri sendiri loh, menyiksa diri sendiri. Ora kok Pak Jokowi sing menggawe sampean iki tersiksa perkara ijazah wae. Mbok gedhe-gedhekne. Percuma rambutnya putih ya, tapi ilmune ilmu pari semakin lama semakin menunduk, semakin banyak isine. Lagi kok semakin lama semakin kotor. Asli Anda ke persidangan supaya Siap pasang badan kalau sampai ada apa-apa. Wah, ada jagoan nih. Isolasi di Barreskrim kurang lebih 14 hari tanpa boleh telepon anak istri. Ya, 4. Ini adalah pancingan manusia kucluk residivis dan dimanfaatkan oleh oknum pengacara-pengacara edan ala HTI. saya langsung address Pak Jokowi. Apa susahnya menghadirkan ijazah asli Anda ke persidangan supaya kami tidak tersiksa? Saudara, tidak ada alasan Jokowi wajib untuk menghadiri persidangan tersangka manusia-manusia kucluk, residivis, pelanggar hukum yang sering kali masuk bui. Anda masih menganggap kami ini sengaja menodai agama, berbohong. Baik, saksi berpendapat, nggih, saksi berpendapat. Saya cuma berpendapat sengaja atau tidak itu yang menilai hakim. Izin. Nggih. Badut-badutnya Sugi dan Bambang Tri ya tentang ijazah palsu. Jokowi, apa susahnya menghadirkan ijazah asli Anda ke persidangan supaya kami tidak tersiksa? Pak Jokowi tidak mau melayani. Soalnya apa? Dilayani pun tambah dodro. Dikasih hati, minta amlah. Itulah sifat-sifat golonganmu. Ada kepastian hukum, saya siap dihukum apabila Pak Jokowi bisa menunjukkan ijazah aslinya di persidangan. Pak Jokowi, mohon dengan hormat Bapak Presiden yang saya hormati, hadirkan ijazah asli Bapak di persidangan. Buat Bambang Tri, saya ucapkan banyak terima kasih atas kebodohanmu dan kegoblokanmu.
bahas masalah si Kucluk Sugi Nur Raharja itu nggak usah terlalu panjang-panjang. Sudah terbukti dan sudah membuktikan bahwa ijazahnya Joko Wahyudi itu dibawa ke tempat persidangannya Sugi Nur sama Bambang Tri. Jadi saran saya, dulu kan si Bambang Tri itu kan pernah teriak-teriak dia. Bambang Tri itu kan pernah teriak-teriak, demi Allah katanya kan begitu. Kalau seandainya itu ijazahnya Jokowi itu ada, kalau seandainya ijazahnya Joko Wahyudi itu nggak digunakan oleh Jokowi, saya berani ditembak mati. Nah, saran saya ini aja apa untuk siapa yang punya beceng gitu. Kira-kira siapa yang punya pistol atau biasanya kan banyak tuh orang-orang punya pistol rakitan tuh ya, yang biasa buat bajing seluruh Indonesia yang punya beceng. Kalau polisi kan suruh nembak Bambang Tri itu kan kayaknya ini ya apa? Gak mungkin lah ya. Lebih baik saran saya, barangkali ada orang Indonesia yang mau nekat gitu, yang mau nekat. Tapi jangan saya bercanda nanti beneran. Nah itu Bambang Tri itu katanya kalau Joko Wahyudi bawa ijazahnya dia, berani bersaksi bahwa Joko Wahyudi itu punya ijazah, ya real bukan dipakai sama Jokowi, harusnya Bambang Tri ditembak mati. Nah yo siapa yang mau tembak mati? Lagian buat pengacara itu, pengacaranya siapa? Pengacaranya Bambang Tri. Buat pengacaranya Bambang Tri, pengacaranya Sugi Nur Raharja seperti si Egy Durjana, terus si Kozim HTI ya. Kozim HTI itu loh yang suka mengasong khilafah itu loh, yang suka, yang kemarin nantang-nantang pengen ketemu sama Pak Mahfud MD, masih inget nggak? Untuk menawarkan tentang khilafah. Aku baru macul soalnya kesel. Wah aku saya keringetan guys, soalnya baru macul aku. Nah buat siapa? Buat si Kozim yang waktu itu nantang-nantang ketemu Pak Mahfud MD. Wah, ingin mengajukan konsep khilafah. Wah, ya kan? Terus buat si Kozim yang membela Sugi sama-sama HTI di persidangan yang serba ngawur. Nah, saran saya ini buat Kozim. Jim, mending itu apa? Provokasi terus masyarakat. Kamu tuh pengacara kok, pengacara goblok. Kok ngono kok dibela. Wong intelek merem ngawur. Makar mau nurunin presiden. Ya. Kamu tuh mau makar berkali-kali kok gagal gitu. Nek cara aku isin. Kozim. Kalau saya itu malu makar kok nggak berhasil. Mulai dari goreng ijazahnya Jokowi palsu, ternyata yang diduga bahwa ijazahnya Joko Wahyudi dipakai dengan Jokowi ternyata hanya settingan. Jadi kalau saya melihat ini kelompok-kelompoknya orang-orang ini sama kayak hoak, kayak dulu itu si Ratna Sarumpait, ngakunya dipukulin ternyata oplas. Itu nggak jauh lah. Saya nanggapin orang-orang badut-badut itu tuh sebetulnya nggak terlalu panjang-panjang pakai pikiran yang ini. Nggak perlu lah. Kenapa? Yang dihadapi itu orang-orang goblok seintelek. Ya, orang goblok seintelek. Loh Egy Sujana, saya kasih tahu nih. Egy Sujana itu semenjak dia jadi pengacaranya Sugi Nur sama Bambang Tri, itu ikut-ikutan goblok. Dulu Egy Sujana ya sering lah dia meceng di TV ya kan. Dia kalau ada debat-debat termasuk ILC dia sering meceng di TV. Sekarang gara-gara mulai rame kan. Sekarang gara-gara Egy Durjana dia ikut-ikutan mengawal Bambang Tri si pengangguran sama Sugi Nur si residivis. Ya sama-sama residivis sih. Akhirnya Egy Durjana sama-sama malah tambah goblok, bukan tambah pinter.
Dulu sering mejeng di TV, sekarang boro-boro TV mau ngeliput. Lah ngeliput hal yang nggak penting gitu loh. Tuduhan ijazah palsu lah. Alah. Angel. Nah, Sugi Nur itu lebih goblok lagi. Mau-maunya dia ditumbalkan sama kawan-kawannya sendiri. Loh, ini kelompok-kelompok seperti itu, kelompok-kelompok yang mengasong-mengasong khilafah itu. Jangankan mengorbankan Sugi Nur yang goblok. Jangankan mengorbankan Sugi Nur yang goblok. Orang-orang yang beragama aja bisa didoktrin untuk pasang bom. Untuk pasang bom bunuh diri. Apalagi sekelas Sugi. Saya share lagi di Telegram biar tambah rame Gus. Karep munggas, aku saya Gus rodok males ora pate semangat. Masalahnya apa? Yang dibahas itu aja. Jadinya kesel sendiri gitu. Musuhnya itu aja yang baru gitu loh, ada yang gagah begitu kan lumayan. Saya juga butuh spirit gitu loh. Butuh vitamin gitu loh. Lah kalau nggak ada kadrun, ngelawannya piye? Ini orang-orang ngawur soalnya. Itu aja sampai bosen, kadang-kadang bikin konten itu sampai males kadang-kadang. Ya. Jadi Egy Durjana itu kalau saya pikir-pikir semakin kesini karena kumpul sama orang-orang goblok tambah goblok. Bukannya intelek malah nggak intelek. Harusnya kan tambah intelek tuh Egy Durjana itu biasanya masuk TV One ya kan. Biasanya masuk TV-TV untuk debat, untuk LC dan lain sebagainya. Sekarang apa? Egy Durjana tambah nggak laku, tambah goblok. Lalu mengadvokasi Sugi. Bisa-bisa settingan. Sengaja, etok membela gitu kan. Pura-puranya membela. Ya, sebetulnya tujuannya tahu saya. Numbalin Sugi Nur kan. Hati-hati makanya. Ya Bambang Tri teman-teman. Bambang Tri itu yang suka teriak-teriak. Yang katanya, demi Allah katanya. Saya berani bersumpah, saya berani jamin ijazahnya Jokowi itu adalah ijazahnya Joko Wahyudi. Wah, kalau seandainya saya berdusta, seandainya nggak terbukti, tembak kepala saya. Ternyata dobol. Tuh ijazahnya Joko Wahyudi. Ada. Sudah diperlihatkan itu, mau apa ayo? Nah itu buat penyembah-penyembahnya Sugi Nur. Buat penyembah-penyembahnya Bambang Tri. Buat penyembah-penyembahnya si Egy Durjana. Buat penyembah-penyembahnya si Tompel Kozinuddin HTI. Kamu nggak henti-henti cari masalah terus, jengkel saya. Heran saya itu sama orang-orang itu. Nggak tahu malu. Kayak gitu tuh ada yang percaya. Ya percaya sama Sugi Nur, sama Bambang Tri, sama si Egy Durjana, sama si Tompel itu HTI itu. Hanya orang-orang goblok, tak kasih tahu. Hanya orang-orang goblok, Pak. Bener itu. Itu buat penyembah-penyembah Egy Durjana itu dengerin tuh. Ya. Terus buat siapa itu? Si Aldo. Aldo. Kamu jangan ikut-ikutan sama mereka ya, Do. Tambah goblok nanti kamu. Do. Udah mandiri aja ngurusin itu aja. Siapa? Si Lato-Lato aja. Daripada ijazah palsu gak jelas. Ya. Aku baru macul, guys. Bisa keringetan aku. Baru macul.